atas kesempatan pada malam hari ini, puji Tuhan. Yang pertama-tama kami atas nama pengurus SPB Jemaat Gereja Tulung Pesahiran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga rumah tangga ini, Bapak Wawan, Ronald Wawan, yang telah mempersiapkan tempat kita, dan terima kasih, ucapan syukur. Juga kami akan dilaksanakan di tempat keluarga Bapak Renhas Adri Trius dengan liturgusnya Bapak Deki Swanto. Itu tanggal 25 April 2023 untuk pada hari Selasa. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada beberapa yang kami sampaikan dari Satgas berkaitan dengan kunjungan SPP ke SPP Penarung. Ada beberapa, yaitu yang pertama, Bapak-bapak SPP yang sudah terdaftar ikut kunjungan berjumlah 54 orang. Kemudian yang sudah membayar 38 orang. Kunjungan kita rencana pada tanggal 15 sampai 16 April 2023. Untuk terakhir pendaftaran dan pembayaran hari Jumat tanggal 14 April 2003. Kemudian untuk kunjungan hari pertama kita SPP, kita memakai baju kos SPP yang warna biru. Yang warna biru. Yang ada kemudian untuk yang hari Minggu merah marun pakai dasi. Kemudian untuk hari Sabtu kita untuk keberangkatan kita kumpul di Gereja Victoria pukul 7 pagi. 7 pagi ya. Ya, oke. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita ya, yang Maha Kuasa, karena dengan kasih karunia-Nya, Bapak-bapak bisa berkumpul di tempat keluarga rumah tangga kami untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang mana pada saat ini kebetulan kita selaku kepala keluarga berulang tahun yang ke-55, Pak. Supaya Bapak-bapak tahu, ini tidak mudah lagi. Dan juga kami selaku keluarga rumah tangga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan dan kesudian Bapak-bapak yang telah datang bersama-sama dengan kita di rumah keluarga rumah tangga kami ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nanti Pak Pendeta mohon didoakan yang pertama untuk ibu kami tercinta yang pada saat ini bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini, di mana beliau sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan beliau sudah berusia 81 tahun. Mohon nanti Pak Pendeta didoakan. Yang kedua untuk keluarga rumah tangga kami sendiri, terutama untuk anak-anak, cucu serta menantu dan keluarga-keluarga kami yang lainnya. Dan juga tidak lupa sekalian untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada liturgus. Potong dan salam, nanti kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jumat nomor 14, bait pertama dan bait kedua. Dan bait kedua bapak-bapak semuanya kita berdiri untuk potong dan salam. Muliakanlah Tuhan Allah nomor 14. Kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan Bapak-bapak, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jumat nomor 10,
nyanyian Kidung Mimbar nomor 10, bait pertama, kedua, dan ketiga. Puji Tuhan Sang Raja. Membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Terima kasih. Bacaan Alkitab untuk kita malam ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 6 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjadi seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuruskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan ayat yang terakhir, dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Demikian, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya hari lepas hari. Amin. Akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta. Ya, diberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang mempunyai kerinduan untuk menyampaikan kesaksian atau berupa pengalaman hidup. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya karena kami dari Blitar Timur mungkin ikut gabung dengan SPB Victoria pada saat ini. Bukan kami berdiri di sini lebih baik, tetapi marilah kita sama-sama belajar. Saya dipanggil oleh Tuhan dan saya mengikuti Tuhan Yesus bukan karena saya menikah, karena perempuan, tidak Bapak Ibu. Saya seorang untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaat kami di Anjir Pulang Pisau. Sehingga di tahun 2005 saya diangkat menjadi penutua diakon di sana. Sampai saat ini berapa periode saya menjalani kehidupan saya, tapi tidak mudah Bapak ya. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani karena saya jujur, orang tua saya bisa merobati orang. Mungkin saya tidak bisa berdiri di sini karena kekuatan saya sendiri, tidak mungkin. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang mempercayakan saya untuk bersaksi kepada Bapak Ibu yang pada saat ini hadir, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin bertambah. Saya di sini bukan kuat, bukan gagah, bukan melebihi,
bapak-bapak yang ada di saat ini hadir di sini bukan, tapi karena Tuhan yang mengutus saya untuk bersaksi pada saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan oleh pihak SPB. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jadi terdepan. Nah ini, ya, terima kasih Pak Sahrul telah menyampaikan kesaksian. Dialah kesaksian menjadi penguatan bagi kami, dan biarlah kita bersama-sama saling bersaksi tentang Tuhan. Kita menyanyi lagi dari nyanyian Kidung Nyimat tadi nomor 40. Yang ketiga di menyertai bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan, di mana saat ini mereka sudah hampir sampai, mungkin tinggal menunggu menyeberang Sungai Yordan, di mana Yosua memimpin bangsa ini untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan siapkan untuk bangsa Israel. Mereka menyeberang, jadi mereka taat apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Artinya mereka mempersiapkan segala sesuatu, karena mungkin mereka tidak tahu terjadi apa yang di seberang sana di tanah Kanaan, karena mereka pasti akan berjuang atau merebut kota itu dari orang-orang yang asli di Kanaan. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang Kidung Nyimat nomor 40 tadi, ayat yang keempat. Kita melihat ke Yosua ini, kalau kita melihat dalam kitabnya, kitab Yosua itu ada 14 pasal di sana. Tapi kita ini pasal 16 sampai berapa tadi saya lupa juga. Nah itu Yosua ini sebenarnya meneruskan pimpinan Nabi Musa. Tak menerima perintah Tuhan naik Gunung Sinai. Di sana Yosua ini ikut dibawa oleh Musa, tetapi Yosua tidak sampai naik ke atas, tinggal di tengah bukit itu saja. Yang naik adalah Musa. Nah, dari sana kita lihat dia sudah memang dia itu adalah kehendak Tuhan, dia memimpin bangsa Israel itu. Waktu memerintahkan, menyuruh Yosua sebagai pimpinan panglima perang di sana. Tuhan luhuranlah, kemudian mengadil naik kita membaca, menerima, narai maksud firman gitu. Sehingga dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengerti apa yang dikehendak Tuhan tentang kehidupan kita. Kadang-kadang kita kan tidak mengerti. Nah, kehendak Tuhan terhadap kita. Baca firman. Nanti kalau kita benar-benar membaca, di waktu kita membaca itu jelas nanti ada seperti bisikan-bisikan. Oh begini, begini. Itu adalah kehendak Tuhan.
untuk kita. Saya kira sampai di sini saya sampaikan, nanti terlalu panjang sekali ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya sampaikan adalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang suka akan ketertiban, Allah yang suka akan keteraturan, itu yang pertama. Oleh karena itu Allah sangat tidak menyukai kekacauan, Allah sangat tidak menyukai ketidaktertiban. Oleh karena itu Allah sangat menyukai keteraturan itu sendiri. Yang pertama. Dan yang kedua, tadi sebenarnya bisa saja saya langsung disampaikan oleh Pak Ruji langsung di sini pendeta, tapi jujur tadi bapak-bapak di kesaksian saya pribadi ada yang mengatakan beri kesempatan. Makanya kesempatan yang penyaksi pertama tadi itu maksudnya saya juga tidak mengerti itu, karena bisa saja saya langsung dari Pak Ruji karena mengambil untuk kesaksian, tapi ada yang menyampaikan beri kesempatan, ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Saiful telah memberikan sahrul arah pikir-pikir jadi sahrul. Ini ingin menunjukkan kepada kita yang terdepan akan jadi ke belakang, yang di belakang akan jadi ke depan. Tapi kita ini sudah di depan sebenarnya, anak-anak Tuhan ini sudah di depan. Bagaimana caranya supaya kita yang di depan ini jangan ke belakang, itu saja. Otomatis kalau kita dekati pintu itu akan terbuka, tapi kalau kita tidak mendekati ia tetap tertutup. Nah, kita semua pasti pernah berjalan melintasi pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Ada sensor yang menggerakkannya. Sebelum kita cukup dekat dengan sensor itu, maka pintu itu dalam keadaan tertutup dan akan tetap tertutup selama kita tidak melangkah mendekatinya. Selama kita tidak melangkah mendekatinya. Tetapi ketika kita mulai berjalan hingga cukup dekat dengan sensor, maka pintu akan segera terbuka dan kita dapat melintasi dan masuk. Sesungguhnya sederhana saja. Sesungguhnya sederhana cara kerja iman itu dalam hidup kita. Cara kerja iman dalam hidup kita. Sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Biasanya kita tuh ragu-ragu, bisa tidak, tapi kita belum pernah melakukannya, kita belum pernah melangkah. Nah, bangsa Israel dan yang dipilih Tuhan, mereka bisa menyeberang itu seakan tidak mungkin, tapi oleh karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka bisa. Demikian juga kita. Jangan takut coba untuk melangkah dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Selamat ulang tahun Pak Bapak Robert yang ke-55 tahun. Biarlah semakin diberkati dan tetap melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Oleh itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menggerakkan kami saat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Penyaksi pertama, kedua, dan ketiga telah menyampaikan bagi kami semua. Biarlah melalui kesaksian itu kami akan tetap melangkah dengan iman. Apapun rintangan, tantangan yang ada di depan kami bersama dengan Tuhan, kami akan bisa melaluinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak yang dikasihi kita Yesus Kristus, kita sudah selesai ibadah kita yang selesai. Dan terima kasih kepada pemain musik dan seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mencabut door prize, kita dari bapak-bapak semua, dan sekali lagi saya merasa bangga sekaligus terharu atas support yang diberikan oleh bapak-bapak pada malam hari ini. Semoga hari-hari begini tidak perlu dari kehidupan kita masing-masing. Dan sekali lagi untuk bapak-bapak, kami harap bisa bertahan sebentar, karena kami ada di sidang berkat supaya kita bisa menikmatinya. Majelis Jemaat GKI Pulau Pisau Gilir, ada kartu ucapan selamat ulang tahun kepada saudara kita Ronald Wawan yang ke-55. Kalau melihat umur ini 55, kalau melihat wajah beliau ini baru 25 tahun aja. Kami minta kepada ibu tercinta untuk menyerahkan. Apa itu namanya, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku orang tua untuk anak Ronald Wawan adalah anak yang tertua dalam keluarga besar kami.
di dalam usia 55 tahun itu bukan main sebenarnya. Sungguh berbahagia, itu pemberian Tuhan untuk kita. Sampai sekarang aku rasa anak Wawan tidak pernah masuk rumah sakit. Itu semua karena berkat Tuhan, Bapak Ibu. Berkat Tuhan yang luar biasa untuk keluarga ini. Dan anakku yang tercinta, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Maha Besar Tuhan karena kasih-Nya kepada kita sampai sekarang. Keluarga anak Wawan dalam keadaan sehat, seluruh keluarganya dan anak menantunya. Jadi anakku adalah, jadilah seorang bapak yang berguna, yang bertanggung jawab di dalam keluarganya. Jadilah seorang suami yang setia kepada istrinya, dan sebaliknya juga istri adalah seorang pendamping untuk suaminya, pendamping yang setia. Dan Ibu Robert, jadilah seorang ibu, seorang istri yang baik, dan seorang bapak yang baik untuk keluarga. Terima kasih dalam kebahagiaan ini karena berkat Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah sebelum kami semuanya menikmatinya, pada saat makanan ini masuk ke dalam tubuh kami, biarlah itu menjadi alat menjadi di tangan Tuhan yang memberikan pemulihan, kesehatan, kekuatan yang baru yang datang dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kami.